Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risya Gradiana, NPM 368 dari kelas 7A MSD 4. Di sini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas UTS saya, mata kuliah agama, dengan materi surat Al-Lahab. Di sini yang pertama ada bunyi surat Al-Lahab, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk api neraka yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya yang membawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Kemudian surat Al-Lahab ini merupakan surat yang ke-111 dalam Al-Quran. Dan surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekkah yang disebut dengan surat Makkiyah. Kemudian ada asbabun nuzul surat Al-Lahab. Pada suatu waktu Rasulullah SAW naik ke puncak Bukit Safa sambil mengumandangkan suara, dan beliau berkata, "Wahai kaum Quraisy, pada hari ini mari kita kumpul bersama." Di antaranya di situ ada yang namanya Abu Lahab. Pada saat itu Rasulullah bertanya yang intinya yaitu, "Jika pada hari ini atau esok ada musuh datang, adakah kamu yang mempercayainya?" Jawab mereka, "Kami percaya sepenuh hati." Tetapi ada seseorang yang di situ dia itu emosi sambil memerah mukanya, yaitu Abu Lahab. "Apakah dengan peristiwa seperti ini kamu mengumandangkan untuk berkumpul?" Jawab Abu Lahab seperti itu. Kemudian bertepatan dengan hal ini, Allah mengutus malaikat Jibril menghadap Rasulullah dan menurunkan surat Al-Lahab, yaitu guna menginformasikan keadaan Abu Lahab dan istrinya yang selalu cerewet dan lancang. Selanjutnya, sejak Nabi Muhammad menyatakan diri sebagai nabi, kemudian dia berdakwah, menyebarkan Islam, Abu Lahab selalu menentangnya dan selalu tidak mempercayainya dengan dakwah dari Nabi Muhammad tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir dari surat Al-Lahab. Tafsir dari surat Al-Lahab yaitu yang pertama, surat Al-Lahab ini berbicara tentang Abu Lahab dan istrinya yang binasa dengan penuh kesengsaraan. Kemudian tujuan dari diturunkannya surat ini adalah untuk peringatan bagi kita semua, khususnya orang yang menjadi keluarga Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Lahab membicarakan bahwa siksaan dari kekufuran itu bisa terjadi dengan siapa saja. Seperti paman Nabi, yaitu Abu Lahab. Walaupun dia paman Nabi atau keluarga Nabi, tetapi dia tidak masuk Islam atau tidak percaya dengan adanya Islam, tidak mempercayai dengan adanya dakwah Islam, tidak percaya dengan dakwah dari Nabi Muhammad. Kemudian ada pula isi kandungan dari surat Al-Lahab. Perlu kita mempercayai bahwa surat Al-Lahab itu mengandung banyak isi yang di dalamnya itu sangat berguna bagi semua umat. Yang di dalamnya yaitu yang pertama, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Dalam artian dia itu tidak percaya adanya Islam dan tidak percaya dengan dakwah dari Nabi Muhammad. Maka Allah itu membinasakan dia dan benar-benar tidak ada ampun sama sekali. Yang kedua, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang telah dia usahakan. Maksudnya walaupun dia berusaha sekuat mungkin untuk berbuat baik, tetapi kalau sudah murka terhadap Allah, maka tidak ada ampun lagi baginya. Yang kemudian, kelak dia akan masuk dalam api yang bergejolak. Apa itu api yang bergejolak? Api itu adalah api neraka.
dan tempatnya Abu Lahab memang di neraka, ditempatkan di neraka. Yang terakhir, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya terdapat tali dari sabut yang dipintal. Apa artinya? Istri Abu Lahab itu termasuk golongan istri yang suka menyebar fitnah. Maka dari itu dia disebut pembawa kayu bakar. Kemudian yang terakhir ada hikmah surat Al-Lahab. Melalui surat Al-Lahab, kita dapat mengetahui bahwa azab yang diturunkan oleh Allah itu bisa menimpa siapa saja, tanpa terkecuali. Bahkan keluarga Nabi Muhammad pun, Abu Lahab tersebut, dia bisa menerima azab walaupun dia keluarga Nabi Muhammad. Dengan kekufuran, dengan perilakunya yang tidak mempercayai adanya Islam tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi surat Al-Lahab, dari asbabun nuzul sampai hikmah yang bisa kita petik. Dari saya sekian, jika ada kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.